Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 8 dengan judul peristiwa alam pada materi subtema 3 dan 4. Perlu diperhatikan anak-anak, pada video ini Bunda akan merangkum materi yang terdapat di subtema 3 dan 4. Jadi, mohon disimak baik-baik dan diperhatikan untuk anak-anak dapat mengerti materi pada subtema 3 dan 4. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Simak baik-baik video ini. Baik anak-anak. Nah, apa yang akan kita pelajari pada video kali ini? Jadi, kita akan mempelajari aturan ketika makan. Kosakata yang digunakan untuk kalimat pujian. Dan musim hujan, mengenal ciri-ciri musim hujan. Selanjutnya, kita mengukur lamanya waktu dengan satuan tidak baku. Dan pada subtema 4, kita akan belajar materi bekerja sama. Selanjutnya, mengenal dan menyusul kalimat ungkapan terima kasih. Dan mengenal dan menyusun kalimat ucapan permintaan tolong. Dan mengukur suhu dengan alat tidak baku. Dan yang terakhir kita akan belajar materi berjalan di dalam air. Jadi, inilah materi-materi yang akan kita pelajari pada subtema 3 dan 4 tema 8 peristiwa alam. Untuk itu, mohon diperhatikan baik-baik video ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar aturan saat makan di rumah. Anak-anak, ketika makan bersama-sama di rumah, inilah beberapa aturan yang perlu kita perhatikan dan kita harus terapkan ketika makan bersama-sama keluarga di rumah. Ada yang pertama, membantu ibu merapikan meja makan. Sebelum kita makan, alangkah baiknya kita bersama-sama membantu ibu untuk merapikan meja makan, menata makanan, dan juga membersihkannya. Dan yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini harus dilakukan. Meskipun kita makannya pakai sendok atau tidak makan langsung pakai tangan, kita harus mencuci tangan sebelum makan. Selanjutnya, berdoa sebelum makan, supaya makanan yang kita makan nanti memberikan keberkahan dan kekuatan untuk tubuh kita. Selanjutnya, mengambil makanan secukupnya. Nah, ini perlu diperhatikan anak-anak. Jadi, ketika kita makan, ambillah secukupnya. Karena berhentilah makan sebelum kita kenyang. Jadi anak-anak tidak boleh terlalu banyak mengambil makanan sehingga nanti tidak habis, makanannya jadi mubazir. Jadi ambillah makanan secukupnya. Selanjutnya yang terakhir, mencuci piring setelah makan. Atau bisa juga menaruh piring dan alat-alat makan ke tempat cucian piring. Anak-anak bisa belajar membantu ibundanya ketika selesai makan, mencuci piring sendiri-sendiri. Itu tadi merupakan aturan ketika kita makan di rumah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bekerja sama. Ada yang tahu apa itu bekerja sama? Ya, bekerja sama merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bekerja sama atau bersama-sama. Perlu diketahui anak-anak, bekerja sama ini merupakan contoh perilaku pengamalan Pancasila sila ketiga. Masih ingat apa bunyi sila Pancasila ketiga? Yaitu Persatuan Indonesia. Jadi ketika kita melakukan
pekerjaan dengan bersama-sama, saling tolong-menolong, itu merupakan salah satu wujud atau bentuk kita untuk mengamalkan perilaku dengan Pancasila sila ketiga. Jadi kerjasama tadi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, jika kita melakukan pekerjaan dengan bersama-sama, manfaatnya adalah maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan dan juga cepat selesai. Seperti itu. Apa sih contoh perilaku kebersamaan atau perilaku bekerja sama yang biasanya kita lakukan? Biasanya ini ada contohnya ketika kita di rumah, maka contoh bekerja sama yang dilakukan di rumah adalah bekerja sama membersihkan rumah. Masing-masing anggota keluarga mendapatkan tugas untuk membantu membersihkan di rumah. Sehingga ketika pekerjaan membersihkan rumah ini dikerjakan secara bersama-sama, pekerjaan akan terasa ringan, cepat selesai, dan juga kita dapat bekerja untuk saling menghargai antar keluarga dan juga menciptakan kekompakan dalam keluarga. Tidak hanya di keluarga saja, contoh kebersamaan atau contoh perilaku untuk menunjukkan sikap bekerja sama. Ada juga ketika di sosial bersama masyarakat, ini ada contohnya bekerja sama dengan membantu korban bencana alam. Jika disangkutkan dengan tema kita yaitu peristiwa alam, ada peristiwa alam siang malam, terus musim kemarau dan musim hujan. Nah, di musim hujan biasanya terdapat beberapa bencana. Ada banjir, angin puting beliung, atau tanah longsor, gempa bumi, dan sebagainya. Nah, jika anak-anak ada peristiwa atau bencana alam tersebut, anak-anak bisa membantu korban bencana alam dengan memberikan sumbangan semampunya. Dengan memberikan sumbangan, maka kita bekerja sama, saling membantu untuk saling tolong-menolong, meringankan beban orang yang terdapat bencana. Itu tadi merupakan contoh bekerja sama ketika di rumah dan juga ketika di masyarakat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang musim hujan. Pasti anak-anak sudah paham ya, kita sekarang sudah hampir selesai musim hujannya. Perlu diketahui di Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau sudah dijelaskan oleh Bunda pada video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang musim hujan. Musim hujan di Indonesia terjadi di antara bulan Oktober sampai bulan Mei. Terkadang juga bulan Oktober akhir atau November awal, biasanya sampai April, tapi ada juga yang sampai Mei. Jadi tidak terpatok waktu, tapi antara bulan-bulan tersebutlah terjadi musim hujan di Indonesia. Pada musim hujan, biasanya hujan turun setiap hari. Nah, kita harus mempersiapkan kebutuhan pada musim hujan dan menjaga kondisi tubuh supaya tetap sehat untuk beraktivitas sehari-hari. Karena musim hujan ini, biasanya beberapa virus akan mudah masuk ke tubuh kita. Kalau tubuh kita tidak sehat atau tidak fit. Maka dari itu, ketika musim hujan tiba, persiapkan diri untuk membeli atau mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang digunakan supaya badan kita tetap sehat dan dapat beraktivitas secara normal. Apa saja perlengkapan untuk musim hujan yang perlu disiapkan? Yang pertama, payung. Payung untuk melindungi kita ketika turun hujan supaya kita dapat tetap bisa berjalan atau melakukan aktivitas di luar ruangan yang sangat diperlukan. Misalnya, ketika pulang sekolah,
turun hujan, maka anak-anak membawa payung supaya bisa pulang dengan keadaan tidak basah dan sehat. Yang kedua, membawa jas hujan. Fungsinya hampir sama dengan payung. Yang ketiga, sepatu boot. Sepatu boot ini untuk melindungi kaki kita. Biasanya musim hujan itu kan karena banyak air jadi becek. Kalau anak-anak keluar rumah atau tadi pulang sekolah atau mau melakukan aktivitas di luar yang sangat mendesak ketika hujan tiba, sebaiknya menggunakan sepatu boot untuk melindungi kaki kita. Dan yang keempat, harus menyediakan jaket. Karena musim hujan biasanya cuaca sangat dingin, anginnya bertiup kencang sehingga udaranya menjadi dingin. Untuk itu, sediakan jaket saat keluar rumah atau ketika di dalam rumah merasa kedinginan, pakailah jaket tersebut untuk melindungi kita supaya suhu badan kita tetap hangat. Dan yang kelima, sediakan selimut untuk melindungi kita dari dingin. Oke, itu tadi merupakan alat-alat atau kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita siapkan ketika musim hujan tiba. Biasanya anak-anak sering kehujanan atau main-main hujan-hujan di luar rumah, maka harus dijaga kesehatannya supaya tidak sakit dan tidak terjangkit virus yang terdapat di luar rumah ketika hujan tiba. Untuk selanjutnya, kita akan membahas kosakata yang berkaitan dengan kalimat pujian. Nah, pada pertemuan yang kemarin, Bunda sudah menyinggung atau sedikit membahas tentang kalimat pujian. Kalimat pujian diberikan kepada seseorang untuk memuji ketika kita melihat suatu keindahan atau ketika kita melihat seseorang yang meraih keberhasilan. Nah, apa saja sih kosakata yang dapat kita gunakan untuk membuat kalimat pujian? Kosakatanya yaitu ada yang pertama, hebat, bangga, baik, dan pandai. 4 kosakata ini dapat kita gunakan untuk membuat kalimat pujian. Contohnya, di sini ada anak yang mendapatkan keberhasilan menang lomba. Contoh kalimat pujiannya adalah, kamu memang hebat Rani, selamat ya. Itu merupakan kalimat pujian. Kosakata yang digunakan untuk melengkapi kalimat pujian ini adalah hebat. Itu adalah contoh kalimat pujian yang digunakan untuk memberikan pujian kepada seseorang yang telah berhasil mendapatkan piala atau menang lomba. Ketika anak-anak diberikan pujian, misalnya tadi Rani diberi pujian, wah kamu hebat ya Rani, selamat ya. Bagaimana caranya Rani untuk menanggapi orang yang telah memujinya? Cara kita menanggapi ketika kita diberi pujian adalah dengan mengucap terima kasih. Seperti itu ya. Oke, itu tadi sekilas tentang kalimat pujian. Maka selanjutnya kita akan mengenal dan menyusun kalimat ungkapan terima kasih dan permintaan tolong. Materi ini sudah Bunda pernah jelaskan pada materi sebelumnya atau pada tema sebelumnya. Bagaimana kita menyusun ungkapan terima kasih dan permintaan tolong. Oke, sebelum kita belajar menyusun kalimat terima kasih dan permintaan tolong, kita pahami dulu ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih ini digunakan untuk mengucapkan syukur kepada orang yang telah berjasa atau telah menolong kita. Kalau kita ditolong orang, ucapkanlah terima kasih. Nah, selanjutnya ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong ini digunakan yaitu untuk permohonan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya, kita tidak
mampu untuk melakukan suatu hal, maka kita harus meminta tolong kepada orang lain untuk melakukannya. Ungkapan inilah yang digunakan untuk kita meminta tolong kepada seseorang tersebut. Nah, kedua ungkapan tersebut jika diungkapkan dengan tulisan, maka harus ditulis dengan jelas dan dapat dibaca atau mudah difahami. Jika diungkapkan dengan lisan, maka harus diucapkan dengan ucapan yang sopan dan bahasa yang baik. Itu diperhatikan ya anak-anak. Jadi kedua ungkapan itu bisa disampaikan menggunakan lisan ataupun tulisan. Nah, ini Bunda kasih contoh ungkapan permintaan tolong dan juga terima kasih dalam bentuk tulisan. Di gambar tersebut ada Benny sedang terjatuh dan Edo membantunya. Bagaimana percakapannya? Mari kita baca pada kolom kotak di sampingnya. Benny, terima kasih Edo telah membantu aku. Ini ungkapan terima kasih ya. Edo menjawab, sama-sama Benny. Selanjutnya, Benny berkata, Edo bisa tolong antarkan aku ke puskesmas untuk mengobati luka ini. Edo menjawab, baik Benny, akan aku antar ke puskesmas. Nah, pada percakapan tersebut terdapat kalimat ungkapan terima kasih dan juga permintaan tolong. Yang pertama, Benny berterima kasih kepada Edo karena telah membantunya. Dan selanjutnya, Benny meminta tolong kepada Edo untuk mengantarkan ke puskesmas karena Benny tidak kuat untuk berjalan. Itu tadi merupakan contoh ketika kita menyusun kalimat ungkapan terima kasih dan permintaan tolong. Nanti anak-anak bisa dipraktekkan di rumah atau ketika kita meminta tolong kepada seseorang dan juga berterima kasih kepada seseorang harus menggunakan bahasa yang santun dan mudah difahami. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengukur lamanya waktu dan juga suhu dengan satuan tidak baku. Kemarin kita sudah belajar mengukur panjang dengan satuan tidak baku. Perlu digarisbawahi atau perlu diperhatikan karena pengukuran ini tidak baku, jadi hasil pengukuran pada tiap orang pasti bisa berbeda. Contoh ketika kita mengukur lamanya waktu menggunakan satuan tidak baku. Ini kita langsung menggunakan contoh kegiatan atau aktivitas. Misalkan di situ ada Benny sedang mencuci tangan dan juga ibu sedang menyetrika baju. Kegiatan yang dilakukan Benny mencuci tangan itu memerlukan waktu yang sebentar. Dan juga kegiatan yang dilakukan ibu menyetrika baju biasanya itu dilakukan dengan waktu yang lama. Maka pengukuran waktu atau pengukuran lamanya waktu dengan satuan tidak baku ini menggunakan kata sebentar dan lama. Jika sebentar artinya membutuhkan waktu yang sedikit. Nah, jika lama artinya membutuhkan waktu banyak. Karena ini satuan tidak baku, jadi bisa saja kegiatan yang dilakukan oleh orang lain atau ketika kita mengukurnya itu berbeda dengan yang diukur oleh orang lain. Seperti itu bisa difahami anak-anak, mengukur lamanya waktu dengan satuan tidak baku dengan menggunakan kata sebentar dan lama. Selanjutnya kita mengukur suhu dengan satuan tidak baku. Suhu itu, jadi gini anak-anak, kalau suhu itu ada suhu dingin dan suhu panas. Kita masih belajar seperti itu ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada contoh, Edo memegang kursi di dalam kelas.
Tangan Edo terasa dingin karena kursinya dingin berada di dalam kelas. Dan ketika Edo keluar ruangan, Edo melihat batu. Edo memegang batu yang terdapat di halaman. Nah, Edo merasakan batu tersebut panas. Maka, pada gambar yang pertama diperhatikan baik-baik ya. Edo memegang kursi di dalam kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Gambar yang kedua, Edo memegang batu di halaman, maka tangan Edo terasa panas. Ini merupakan contoh pengukuran suhu dengan satuan tidak baku. Jadi kita menggunakan kata dingin dan panas sesuai dengan benda apa yang kita ukur dan terdapat di mana. Bunda kasih contoh lainnya. Misalkan kita memegang es batu. Es terasa dingin. Dan juga selanjutnya kita memegang gelas yang berisi air hangat. Gelas tersebut terasa hangat. Itu tadi pengukuran suhu, dingin dan panas ketika kita mengukur suhu pada suatu benda. Bisa difahami ya anak-anak? Bunda ulangi lagi, karena pengukuran ini bentuknya tidak baku, jadi hasil pengukuran pada tiap orang bisa berbeda. Oke, baik anak-anak. Untuk materi yang terakhir, kita melihat materi ini yaitu dengan berjalan di air. Nah, pada subtema 3 dan 4 ini, olahraga yang kita lakukan akan berkaitan dengan air. Contohnya yaitu berjalan di air. Bisa diperhatikan gambar tersebut, itu anak-anak sedang praktek berjalan di kolam renang. Sebenarnya banyak sekali aktivitas dan olahraga yang dapat dilakukan di dalam air. Salah satunya berjalan di air untuk melatih otot kaki. Nah, apa sih perbedaan ketika kita berjalan di air dan berjalan di darat? Nah, ketika kita berjalan di air, itu akan terasa lebih berat karena ada tekanan volume air ketika di dalam kolam renang. Anak-anak bisa mempraktekkan kegiatan ini di rumah. Kalau tidak harus di kolam renang, misalnya ada di bak air juga bisa melakukan berjalan di air. Atau selain di bak air, selain itu terserah di mana aja, tidak harus di kolam renang. Nah, kegiatan ini boleh dilakukan mungkin nanti ketika kita sudah selesai puasa. Takutnya kalau anak-anak melakukan kegiatan ini ketika puasa, nanti ketika nyebur anak-anak bisa batal puasanya. Oke, bisa dipahami? Itu tadi merupakan kegiatan yang dapat dilakukan di air. Terima kasih sudah menonton video ini dan memperhatikan dengan baik. Semoga video ini bermanfaat dan semuanya dapat belajar dengan senang. Oke, Bunda akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar semuanya dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.